Ini bukan kisah tentang siapa yang paling kuat. Ini adalah kisah tentang siapa yang paling setia pada bumi. Dua penjaga, dua jalan, satu tujuan, mengembalikan keseimbangan yang hampir lenyap. Fajar baru saja menyentuh perbukitan Lebak ketika kabut masih menggantung seperti selendang tipis di antara pepohonan. Hutan Baduy biasanya penuh suara, nyanyian burung, gemerisik dedaunan, dan aliran sungai yang bening mengalir tanpa tergesa. Namun pagi itu, Ki Jaga Raksa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara seakan berat, angin seolah enggan bergerak, seperti ada napas besar yang tertahan, menunggu sesuatu yang tidak diketahui. Ki Jaga Raksa, lelaki renta berwajah teduh dengan janggut putih sedada, sedang duduk bersila di sebuah batu besar di dekat hulu sungai Ciberang. Tubuhnya diam, tetapi telinganya mendengar jauh lebih dalam daripada sekadar suara alam. Ia mendengarkan getaran tanah, denyut akar pepohonan, dan desir halus arwah penjaga bumi. Ia sudah bertapa selama berpuluh tahun di tanah adat Baduy dalam, memahami bahwa hutan bukan sekadar tempat hidup, tetapi ibu yang memberi kehidupan. Namun kali ini hutan seperti gelisah. Burung-burung yang biasa berkicau riang terbang rendah dengan sayap tergesa. Kijang dan babi hutan terlihat menuruni perbukitan, melintasi sungai dengan langkah penuh kecemasan. Bahkan air sungai yang biasanya jernih tiba-tiba menjadi keruh, seperti membawa tangisan bumi yang tak bisa diucapkan dengan kata. Perlahan, Ki Jaga Raksa membuka matanya. Pandangannya tenang, tetapi ada sorot tajam yang menyiratkan kegelisahan. Ada yang bergerak dari timur jauh, gumamnya pelan. Sebuah kekuatan tua, tapi gelombangnya tidak damai. Ia mengusap tanah di bawahnya, merasakan getaran yang bagaikan denyut jantung terganggu. Seakan ada sesuatu yang sebelumnya seimbang kini mulai retak. Di seberang hutan, para pemuda Baduy lain juga merasakan keganjilan, lebah meninggalkan sarang, dan burung hantu bersuara pada waktu yang tidak semestinya. Para tetua adat berkumpul membicarakan tanda-tanda ini, tetapi tidak ada jawaban pasti. Mereka tahu, jika alam yang biasanya lembut berubah gelisah, itu berarti ada peristiwa besar yang sedang bergerak dari jauh. Ki Jaga Raksa kembali memejamkan mata, masuk ke dalam keheningan batin. Ia melihat gambaran samar dalam pikirannya, sosok tinggi dengan mata seperti bara malam, membawa senjata yang bersinar oleh kekuatan leluhur. Sosok itu berjalan di tengah hutan rimba Kalimantan, dikelilingi roh-roh yang berputar seperti kabut. Aura yang ia bawa bukan aura jahat, tetapi kuat dan penuh tekad. Panglima, bisik Ki Jaga Raksa. Ia belum tahu nama, tetapi tahu perannya, penjaga dari tanah seberang. Detak jantung Ki Jaga Raksa melambat. Ia memahami bahwa yang datang bukan sekadar tamu, tetapi ujian. Hutan sedang memanggilnya untuk bangkit dari pertapaan panjangnya. Ada takdir yang menunggu, dan ia tidak bisa lagi berdiam diri di balik ketenangan hulu sungai. Jika keseimbangan terguncang, maka penjaga harus berjalan, katanya pada dirinya sendiri, suaranya berat namun mantap. Ia berdiri perlahan, memanggul tas kecil berisi daun obat dan air. Langkahnya ringan, tapi setiap tapak seakan mengguncang tanah. Alam menjawab panggilannya. Dari balik pepohonan, angin berhembus pelan, seperti mengantar seorang penjaga yang akhirnya kembali ke dunia setelah sekian lama menghilang dari mata manusia. Hutan Baduy menatapnya, penuh doa. Sesuatu yang besar telah dimulai. Di jauh seberang lautan, di pedalaman hutan Kalimantan yang rimbun dan tak tersentuh, Panglima Ampong berdiri di tengah lingkaran api persembahan. Tubuhnya kekar, kulitnya dihiasi tato Dayak kuno yang melingkar dari dada hingga punggung. Mandau pusaka tergantung di pinggangnya, berkilau tipis seperti daging besi yang mendapat cahaya. Bulan, di sekelilingnya, para tetua adat duduk, memanggil roh leluhur dengan nyanyian gumaman yang seperti datang dari masa lampau. Malam itu langit tidak bertabur bintang. Hutan seakan menahan napas. Api unggun menyala dengan bentuk lidah api yang tidak stabil, seperti sedang gelisah. Panglima Ampong memejamkan mata. Dalam gelap batinnya, ia melihat sesuatu, sungai-sungai di tanah barat menjadi keruh, pepohonan tumbang seperti ditarik dari akarnya, dan cahaya merah membelah langit. Ia melihat sosok seorang tua yang duduk di batu di tengah hutan, tubuh tenang namun membawa kekuatan besar. Namun dalam penglihatannya, sosok itu tampak sebagai bayangan ancaman. Sebuah suara lirih terdengar dalam batinnya. Ampong, penjaga hutan timur, keseimbangan terancam, penjaga barat telah melemah. Suara itu bukan suara manusia. Itu adalah suara Kaharingan, roh tertua yang menjaga alam di tanah Dayak. Namun suara yang ia dengar tidak sepenuhnya jelas,
terdistorsi seperti angin yang kehilangan arah. Panglima Ampong tidak mengetahui bahwa pesan roh itu patah oleh kabut polusi spiritual yang merajalela akibat ulah manusia perusak hutan. Tanpa ragu, Panglima Ampong membuka mata dan menarik napas panjang. Ia percaya ia dipanggil untuk memulihkan harmoni yang terguncang. Jika penjaga barat telah goyah, maka aku harus bergerak, katanya dengan suara tegas. Para tetua adat mengangguk pelan. Mereka menghormatinya, tetapi dalam hati, mereka juga merasakan bayangan muram. Panggilan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Keesokan harinya, Panglima Ampong mempersiapkan perjalanan. Ia mengambil luka kecil yang berisi roh penjaga sungai, sebuah artefak suci yang hanya dibawa ketika seorang panglima melangkah untuk tugas yang bukan sekadar urusan manusia. Ia membungkus mandau pusaka dengan kain merah tanah, simbol sumpah darah leluhur. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar langkah kaki. Ini adalah perjalanan roh. Sebelum berangkat, seorang tetua paling tua mendekatinya. Mata tetua itu keruh, namun tajam seperti mata elang yang memandang jauh ke masa depan. Ingat, Ampong, tidak semua yang terlihat mengancam adalah musuh. Kebenaran kadang terbalik ketika roh manusia terganggu. Namun Panglima Ampong hanya menunduk. Ia percaya ia mengerti pesan itu, meski hatinya telah dipenuhi tekad yang keras. Ia meninggalkan tanah kelahirannya tanpa keramaian, hanya ditemani suara hutan yang mengiringi langkah. Akar pepohonan menjulur seperti tangan yang mencoba menahan atau mengantar kepergiannya, sulit dibedakan. Sungai yang ia seberangi mengalir pelan, seolah memberi restu atau peringatan. Panglima Ampong berjalan menuju pelabuhan kecil yang tersembunyi, tempat perahu-perahu kayu menunggu tanpa suara. Sementara itu, di kejauhan, angin yang sama yang tadi menyentuh bahu Ki Jaga Raksa di tanah Banten kini berembus melewati punggung Panglima Ampong. Dua penjaga sedang digerakkan oleh takdir yang sama, namun menuju satu sama lain dengan pemahaman berbeda. Langkah mereka belum bertemu, tetapi bumi sudah bersiap untuk menyaksikan pertemuan yang dapat mengubah nasib hutan dan manusia. Di malam hari, Ki Jaga Raksa duduk sendirian di dalam Gua Sangiang, sebuah gua yang hanya dikunjungi pada saat-saat ketika jawaban sudah tidak bisa dicari di dunia manusia. Gua itu senyap, hanya ditemani tetesan air yang jatuh dari langit-langit batu. Ki Jaga Raksa menarik napas panjang. Ia merasakan hatinya berat, seperti ada tali tak terlihat yang menariknya menuju arah timur. Ia tahu, penjaga lain sedang bergerak. Namun pesan alam yang ia terima terasa kabur, seolah terhalang tirai tebal. Ia meletakkan telapak tangannya ke permukaan tanah gua. Tanah itu dingin, tetapi terasa hidup. Leluhur, bisiknya lirih, apakah waktuku untuk berdiam sudah selesai? Kata-kata itu menggema, perlahan, dan gua seolah menjawab dengan getaran halus yang merambat ke tulang punggungnya. Ki Jaga Raksa memejamkan mata. Tubuhnya tetap, tetapi pikirannya tenggelam jauh ke dalam dimensi yang tak terlihat. Dalam kegelapan batinnya, ia melihat bayangan masa yang sangat lama. Ia melihat dua leluhur dari tanah berbeda, seorang pemanggul parang upacara dari rimba Kalimantan dan seorang petapa bersarung putih dari Baduy. Mereka berdiri berdampingan di tepi hutan yang sama, berjabat tangan sebagai sahabat yang bersumpah menjaga bumi. Keduanya adalah penjaga pertama, lahir dari doa yang sama, walau tumbuh dalam tanah yang berbeda. Dunia pernah mengenal keseimbangan itu. Namun bayangan itu pecah. Hutan dalam visi berubah. Tiba-tiba suara gergaji mesin menggema, pohon-pohon tumbang seperti jeritan panjang, dan sungai berubah warna menjadi merah kecoklatan. Asap pekat naik ke langit. Bayangan manusia dengan wajah tak jelas mengambil kayu, tanah, dan sungai tanpa rasa hormat. Ki Jaga Raksa merasakan dadanya sesak. Bukan hanya hutan yang terluka. Roh penjaga pun terluka, dan luka itu mengubah pesan leluhur menjadi kacau. Visi berikutnya menunjukkan Panglima Ampong. Ia berjalan dengan langkah penuh tekad, ditemani roh-roh kabut yang setengah menangis, setengah berteriak. Namun aura yang mengelilinginya membawa kesalahpahaman, ia mengira penjaga barat telah menyimpang. Ia tidak tahu bahwa yang mengganggu keseimbangan bukan penjaga, melainkan manusia yang melupakan adat. Pesan leluhur yang sampai padanya hanya setengah, seolah terpotong kabut hitam. Ki Jaga Raksa menarik napas terkejut, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia paham, Panglima Ampong bukan musuh. Ia adalah saudara seperjalanan dalam tugas menjaga bumi. Tetapi jika keduanya bertemu dalam keadaan tidak tahu kebenaran, pertarungan bukan tidak mungkin terjadi. Ia harus menghentikan kesalahpahaman itu sebelum darah tertumpah.
Namun untuk melakukan itu, ia harus meninggalkan pertapaannya. Dengan perlahan, Ki Jaga Raksa membuka mata. Cahaya obor kecil menari lemah, memantulkan bayangannya di dinding gua. Tatapannya tidak lagi penuh keraguan. Kini ia membawa tekad. Aku harus bertemu dia, ucapnya pelan. Tidak sebagai lawan, tapi sebagai saudara sesama penjaga. Ia bangkit, meninggalkan gua dengan langkah yang mantap. Di luar, bulan muncul dari balik awan, seolah memastikan ia melihat jalan. Hutan yang tadi gelisah kini terasa seperti mengamati, menunggu apa yang akan terjadi. Perjalanan Ki Jaga Raksa telah dimulai, dan takdir sedang menata panggung bagi pertemuan dua kekuatan besar yang lahir dari hutan. Ki Jaga Raksa melangkah meninggalkan kampung Baduy dalam tanpa membawa apapun selain kain putih sederhana yang membungkus tubuhnya dan seikat ramuan dari hutan. Para warga yang melihatnya tidak bertanya, sebab mereka tahu, jika seorang penjaga melangkah keluar dari batas adat, berarti bumi sedang memanggilnya. Langkah Ki Jaga Raksa tenang, namun setiap ayunan kakinya seperti membawa beban seluruh hutan. Udara di sekitar bergerak pelan, seakan ikut mengawasi perjalanan itu. Ia mengikuti aliran sungai Ciberang ke hilir. Sungai itu adalah arah, adalah peta, sekaligus sahabat lama yang tidak pernah menipu. Daun-daun bambu bergesekan lembut di atas kepalanya, seperti suara bisikan yang tidak pernah berhenti menyertai. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin terasa sesuatu yang asing, suara alam terdengar seperti serak, seperti ada cerita yang ingin disampaikan tetapi sulit keluar. Di sisi lain lautan, Panglima Ampong telah tiba di pelabuhan kecil yang tersembunyi oleh hutan bakau. Perahu kayu panjang dengan ukiran naga air menunggunya. Para nelayan Dayak yang mengawalnya tidak banyak bicara. Mereka tahu perjalanan ini bukan perjalanan manusia biasa. Panglima Ampong duduk di haluan, memandang jauh ke arah matahari tenggelam, seolah menembus ribuan riak laut. Dadanya dipenuhi tekad, tetapi juga bayangan-bayangan keraguan yang tidak ingin ia akui. Angin laut membawa aroma asin dan dingin yang menusuk tulang. Namun jauh di dalam hati Panglima Ampong, ada suara kecil yang belum hilang, suara tetua yang berpesan bahwa kebenaran tidak selalu tampak dari pandangan pertama. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi setiap gelombang yang menghantam badan perahu seakan bertanya, apakah engkau benar-benar tahu siapa yang sedang engkau cari? Di daratan, Ki Jaga Raksa menyeberangi perkampungan, tetapi tak seorang pun menyapanya. Orang-orang merasakan sesuatu yang berbeda di sekitarnya, seperti hawa tua yang menghormati namun juga menimbulkan gentar. Di sebuah jembatan bambu, seorang anak kecil menghentikan langkahnya. "Eyang mau kemana?" tanyanya polos. Ki Jaga Raksa tersenyum lembut. "Aku mencari seseorang, nak. Seseorang yang juga sedang mencari aku." Anak itu tidak mengerti, tapi ia merasakan keheningan yang dalam, dan ia diam. Panglima Ampong, di tengah lautan, melakukan ritual kecil. Ia menyentuh luka yang berisi roh penjaga sungai. Luka itu bergetar halus, seperti memberi isyarat. Roh itu tidak gelisah, tapi juga tidak tenang. Pertanda bahwa perjalanan ini benar, namun penuh persimpangan. "Tunjukkan jalan," bisik Ampong pada sang roh. Ombak menjawab dengan mengalun lebih perlahan, seperti memandu arah. Sementara itu, langit di atas Pulau Jawa mulai berubah warna. Matahari terbenam dengan cahaya merah pekat, seperti bara yang menyala. Ki Jaga Raksa memandang ke arah timur, ke arah laut, dan ia tahu perjalanannya akan membawanya melintasi perbatasan dunia manusia dan dunia yang dijaga oleh leluhur. Ia tidak tahu apa yang menunggunya. Tapi ia tahu ia harus tiba sebelum kabut kesalahpahaman berubah menjadi permusuhan. Dua penjaga, dua jalan, satu takdir. Alam menahan napas. Pertemuan tidak dapat dihindari. Pertanyaannya hanya satu, apakah mereka akan memahami satu sama lain, atau hutan akan menyaksikan darah penjaganya sendiri jatuh ke bumi yang mereka lindungi. Pagi itu laut seperti kaca. Ombak kecil bergerak pelan, seolah tidak ingin mengganggu apapun yang sedang terjadi. Di sebuah pulau kecil yang tidak tercatat di peta manapun, Ki Jaga Raksa tiba lebih dahulu. Ia berdiri di tepi pantai, memandang garis horizon. Rambut putihnya tertiup lembut oleh angin laut. Tak ada manusia lain di pulau itu, hanya nyanyian burung camar yang terdengar jauh dari karang. Namun ia tahu, seseorang sedang mendekat. Ia merasakannya bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang telah lama hidup bersama alam. Perahu kayu panjang perlahan muncul dari kejauhan. Panglima Ampong berdiri di haluan, tidak seperti pelaut pada umumnya, tubuhnya tegap menantang angin.
Tatonya tampak berkilau lembut di bawah matahari pagi, seperti ukiran roh leluhur yang hidup. Mandau pusaka tergantung di pinggangnya, namun tidak dipegang. Ia tidak datang sebagai penyerang, tetapi juga tidak datang tanpa kewaspadaan. Ketika perahu merapat ke tepi pasir putih, alam seolah menahan napas. Ki Jaga Raksa tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menjadi bagian dari lanskap. Panglima Ampong melangkah turun, pasir basah menekan telapak kakinya. Mereka berdiri berhadapan, hanya dipisahkan jarak beberapa langkah. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam dan suara jauh dari pepohonan. Tetapi di antara mereka, suasana terasa seperti udara mengeras. Dua penjaga alam, dua kekuatan yang telah dibentuk oleh tanah mereka masing-masing, akhirnya saling mengenali. Namun tidak ada kata yang keluar. Sebab di hadapan dua penjaga, kata-kata seringkali tidak cukup. Mereka berbicara melalui tatapan. Tatapan Ki Jaga Raksa lembut tapi dalam, seperti hutan tua yang menyimpan berjuta rahasia. Tatapan Panglima Ampong tajam dan penuh tekad, seperti sungai rimba yang tidak pernah berhenti mengalir. Di dalam keheningan itu, mereka saling mengukur jiwa satu sama lain. Luka kecil di pinggang Panglima Ampong bergetar halus. Roh penjaga yang berada di dalamnya merasa sesuatu yang rumit, bukan ancaman, bukan pula sahabat, tetapi cerminan lain dari dirinya. Di sisi lain, udara di sekitar Ki Jaga Raksa terasa berdenyut perlahan, seperti ada kekuatan yang menjaga keseimbangannya. Alam memperhatikan pertemuan ini, seolah-olah seluruh hutan, sungai, dan angin berada dalam satu ruangan kecil yang sunyi. Aku dipanggil, Panglima Ampong akhirnya berbicara. Suaranya rendah, dalam, seperti bunyi drum ritual yang lama, untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Ki Jaga Raksa tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup mata sebentar, seperti mencari kata yang paling tepat. Dan aku berjalan, katanya perlahan, untuk mencegah darah penjaga tertumpah sia-sia. Ketegangan itu tidak pecah, tetapi berubah. Bukan menjadi permusuhan, melainkan menjadi semacam pengakuan bahwa mereka berdiri dalam kebenaran yang berbeda. Dunia mereka selama ini terpisah oleh lautan, tetapi tetap dijaga oleh roh alam yang sama. Ketidaksamaan pesan yang sampai kepada mereka membuat mereka berdiri di persimpangan besar, saling percaya atau saling melukai. Pulau itu tetap sunyi, tidak ada badai atau petir. Hanya dua penjaga, dua jiwa tua, dua kekuatan yang dipertemukan takdir. Mereka belum tahu bahwa pertemuan ini bukan akhir, melainkan permulaan dari perjalanan yang akan menggoyahkan batas antara manusia, roh, dan bumi itu sendiri. Keheningan di pulau kecil itu pecah bukan oleh suara teriakan atau ancaman, tetapi oleh gerak yang begitu halus hingga hampir tidak terlihat. Panglima Ampong mengangkat tangannya perlahan, menempatkannya di dada seperti hendak menyapa, namun gerakan itu membawa angin berputar pelan di sekeliling tubuhnya. Tanah di bawah kakinya bergetar tipis, seperti mengenal siapa yang berdiri di atasnya. Ki Jaga Raksa tidak mundur, tetapi menundukkan wajahnya sedikit, seperti memberi penghormatan pada kekuatan yang akan muncul. Jika kau adalah penjaga seperti aku, kata Panglima Ampong, suaranya rendah namun bergema seperti dalam gua batu, maka kau tahu bahwa keseimbangan tidak boleh dibiarkan runtuh. Ki Jaga Raksa mengangkat tatapannya. Tidak ada ketakutan di dalamnya, hanya kedalaman yang sulit ditebak. Dan jika kau benar-benar mendengar pesan leluhur, jawabnya pelan, kau juga tahu bahwa apa yang sampai padamu belum utuh. Kata itu seperti angin dingin yang menyentuh bara. Ampong mengeraskan rahangnya. Tanpa aba-aba, Panglima Ampong melangkah maju. Gerakannya cepat, namun tidak kasar. Ia menyapu udara dengan telapak tangannya, dan angin berdesir keras, berubah menjadi pusaran kecil yang melesat ke arah Ki Jaga Raksa. Namun Ki Jaga Raksa hanya menutup matanya dan mengangkat tangan seolah membelai udara. Pusaran itu melemah, bergerak lambat, lalu hilang begitu saja, seperti kehilangan alasan untuk ada. Pertarungan mereka bukan tentang kekerasan. Ini adalah pertarungan kehendak alam. Ampong menggeram pelan. Ia menarik mandau pusaka dari sarungnya. Bilahnya seperti api yang membeku, dingin, tajam, namun memancarkan gelombang kekuatan dari leluhur Dayak yang pernah berperang mempertahankan hutan. Ia ayunkan mandau itu, bukan untuk membunuh, tetapi untuk menguji. Ki Jaga Raksa melangkah ke samping, ringan seperti daun jatuh. Setiap langkahnya membuat tanah tidak terluka, seperti ia tidak menyentuh bumi sama sekali. Namun Ki Jaga Raksa tidak hanya menghindar. Ia menepukkan kedua telapak tangannya ke udara, dan keheningan tiba-tiba menebal.
Suara ombak meredam, burung-burung berhenti bernyanyi, bahkan angin seperti dibekukan. Itulah kekuatan sunyi, kekuatan Baduy yang menjaga alam bukan dengan benturan, tetapi dengan penyerapan. Energi serangan Ampong tertahan, tertarik masuk ke keheningan yang luas dan tak bersuara. Panglima Ampong merasakan dadanya berat. Ia teringat pesan tetua, tidak semua ancaman adalah musuh. Tapi ia juga teringat Sungai Keruh dalam mimpinya. Dan di sanalah keraguannya berubah menjadi bingkai yang menahan akalnya. Ia berteriak, bukan marah, tetapi memanggil roh penjaga. Luka di pinggangnya terbuka sedikit, dan kabut putih tipis menyelubungi tubuhnya. Suaranya bergema, hutan telah terluka. Jangan biarkan kesunyian menipu. Ki Jaga Raksa menunduk, bukan tunduk pada menyerah, melainkan pada kepedihan. Ia tahu pertempuran ini bukan antara dua manusia, melainkan antara dua pengertian yang belum utuh. Aku tidak ingin melukaimu, katanya pelan. Tapi aku akan menghentikanmu bila perlu. Tanah di sekitar kakinya memancarkan getaran lembut, seperti akar-akar pohon tua ikut menjaga tubuhnya. Keduanya berdiri kembali, napas berat, namun mata lebih terbuka daripada sebelumnya. Mereka belum menang, belum kalah, tetapi kini mereka menyadari satu hal yang sama, bukan satu sama lain yang menjadi musuh. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mendorong mereka ke arah pertempuran ini. Pertempuran mereka berhenti bukan karena kelelahan, tetapi karena mereka mulai melihat kebenaran dari sisi yang sama. Pulau itu kembali sunyi, tetapi kini sunyinya bukan lagi ketegangan, melainkan awal dari pemahaman. Langit mendadak berawan, seolah pulau kecil itu telah dipayungi sesuatu yang tidak terlihat. Ki Jaga Raksa dan Panglima Ampong masih berdiri berhadapan, napas mereka berat namun mata mereka tidak lagi memandang sebagai lawan. Namun sebelum ada kata-kata yang keluar, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Getaran itu bukan gempa, itu seperti denyut jantung bumi yang akhirnya berbicara setelah lama diam. Pasir terbelah halus, akar-akar kecil muncul dari permukaan tanah, bergerak seperti jari-jari yang mencari pegangan. Panglima Ampong mengangkat mandau perlahan, tapi bukan untuk menyerang. Nalurinya tahu, apa yang sedang terjadi bukan ulah manusia, bukan pula roh penjaga biasa. Ki Jaga Raksa menutup mata, menyelaraskan napas dengan getaran tanah. Ia mengenali energi itu. Leluhur, bisiknya, suaranya penuh takzim, nyaris bergetar. Dari celah tanah yang terbuka, keluar kabut tipis berwarna keemasan, berputar lembut seperti asap dupa upacara. Kabut itu menebal, membentuk bayangan-bayangan samar. Bayangan pertama adalah pohon besar, rimbun dan gagah, tetapi perlahan daunnya luruh, batangnya ditebang oleh tangan manusia. Bayangan kedua adalah sungai jernih yang mengalir seperti kristal, namun berubah keruh oleh lumpur dan minyak. Bayangan ketiga adalah hutan yang terbakar dalam nyala api, bukan karena petir, tetapi karena keserakahan. Bayangan-bayangan itu tidak memerlukan kata. Mereka adalah kebenaran yang ditunjukkan apa adanya. Panglima Ampong terpaku, dadanya terasa seperti dipukul dari dalam. Dalam mimpinya, ia melihat air sungai keruh dan api yang memakan daun-daun, dan ia percaya itu adalah pertanda bahwa penjaga barat telah goyah. Namun kini ia memahami, bukan penjaga yang melemah. Manusia yang melupakan adatlah yang merusak keseimbangan. Pesan leluhur yang ia terima datang melalui kabut gelap yang tercipta dari luka bumi, sehingga maknanya terdistorsi. Ki Jaga Raksa menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, ia menatap Panglima Ampong bukan sebagai potensi ancaman, melainkan sebagai saudara yang tersesat oleh keadaan. Kita bukan musuh, katanya lirih. Kita adalah penjaga yang dicegah untuk saling mendengar. Suaranya bukan nasihat, tetapi pengakuan. Panglima Ampong menurunkan mandau pelan, ujung bilahnya menyentuh pasir. Ia tidak lagi merasa ingin membela dirinya. Ia justru merasa malu pada tanah yang ia jaga. Kabut leluhur menggulung seperti ombak lembut lalu menyentuh bahu mereka. Dengarkan, suara itu tidak terdengar dengan telinga, tetapi dengan hati. Penjaga tidak dilahirkan untuk menghunus satu sama lain. Penjaga dilahirkan untuk menyembuhkan. Kata-kata itu sederhana, tetapi ketika menyentuh jiwa, terasa seperti air hujan pertama yang jatuh setelah kemarau panjang. Panglima Ampong memejamkan mata. Ki Jaga Raksa menundukkan kepala. Perlahan, kabut itu memudar dan tanah kembali menutup. Pulau itu menjadi sunyi lagi. Tetapi sunyi kali ini bukan sunyi tegang, bukan sunyi yang menunggu konflik. Ini adalah sunyi yang membawa pemahaman. Panglima Ampong dan Ki Jaga Raksa berdiri berdampingan menghadap laut, tidak lagi berhadap-hadapan.
Mereka melihat gelombang kecil datang dan pergi, seperti siklus kehidupan yang terus berulang. Mereka belum selesai, masih ada dunia manusia yang harus mereka hadapi. Masih ada hutan yang menunggu untuk disembuhkan. Masih ada tanah yang terluka. Namun kini mereka tidak lagi berjalan sendirian. Untuk pertama kalinya sejak awal perjalanan mereka tahu, penjaga hanya bisa mengembalikan keseimbangan jika mereka berjalan bersama. Setelah kabut leluhur menghilang, udara di pulau itu terasa berbeda. Tidak seberat sebelumnya, tetapi tidak pula ringan. Ada rasa hening yang penuh makna, hening setelah sebuah kebenaran diterima. Ki Jaga Raksa dan Panglima Ampong duduk di atas batu karang besar menghadap laut. Ombak yang pecah pelan di bawah mereka terdengar seperti nyanyian lama yang akhirnya bisa didengar kembali. Mereka tidak berbicara untuk sementara waktu, karena apa yang terjadi barusan bukan sesuatu yang bisa langsung diberi kata. Panglima Ampong akhirnya menarik napas dalam. Ia menatap kedua telapak tangannya, yang dulu ia banggakan sebagai tangan yang melindungi hutan dan rakyatnya. Namun kini ia sadar, jika ia tidak melihat dengan hati, kekuatan itu bisa berubah menjadi alat kesalahan. Aku terburu-buru percaya pada apa yang kutangkap dari mimpi, katanya pelan, suaranya serak. Aku pikir ancaman datang dari dirimu. Tapi aku tidak melihat lebih jauh dari rasa khawatirku sendiri. Kata-katanya jujur, tanpa perisai. Ki Jaga Raksa menoleh padanya. Tatapannya lembut, tetapi bukan tatapan yang merendahkan. Tatapan yang menerima. Dan aku, jawabnya, terlalu lama berdiam. Aku berpikir bahwa menjaga dalam sunyi sudah cukup. Ternyata, bumi memanggil bukan untuk disenyapkan, tetapi untuk diperjuangkan bersama. Ia menundukkan kepala, bukan menyesal, tetapi mengakui bahwa bahkan petapa bisa belajar lagi tentang dunia yang terus berubah. Angin membawa aroma laut dan tanah basah. Seperti ada sesuatu di sekitar mereka yang menunggu kata terakhir yang harus diucapkan. Panglima Ampong mengangkat mandau pusakanya, bukan untuk bertarung, tetapi untuk diletakkan di antara mereka. Ki Jaga Raksa meletakkan seikat daun obat yang ia bawa sejak awal perjalanan. Dua benda itu menjadi simbol, kekuatan dan penyembuhan. Kekerasan dan kelembutan, raga dan sunyi, dua ujung yang kini ingin saling melengkapi, bukan bertentangan. Aku bersumpah, ujar Panglima Ampong, suaranya tegas seperti dentang gong sakral, untuk menjaga hutan dan sungai, bukan hanya di tanahku, tetapi di bumi manapun yang sedang sakit. Ki Jaga Raksa mengangguk pelan, lalu menambahkan, aku bersumpah untuk berjalan bersama penjaga lain, bukan sendiri. Karena bumi terlalu luas untuk dijaga seorang diri. Kata-kata itu bagaikan jalinan akar yang saling membelit kuat di bawah permukaan tanah, menyatukan dua pohon raksasa yang berdiri jauh. Mereka lalu menyentuhkan telapak tangan ke pasir, bukan satu sama lain. Karena sumpah penjaga bukan disatukan oleh darah, tetapi oleh tanah yang sama. Pasir itu bergetar halus, seolah bumi mendengar dan menyimpan janji mereka di dalam dirinya. Seketika itu juga, burung-burung di langit terbang melintas rendah, seolah memberi restu. Laut tenang, angin selaras, alam menerima sumpah itu. Ki Jaga Raksa berdiri lebih dulu. Ia menatap garis horizon yang memanjang jauh ke arah Banten. Kita harus kembali. Di tanah masing-masing, ada luka yang menunggu untuk dirawat. Panglima Ampong mengangguk. Ia tahu benar, perjalanan mereka belum selesai. Mereka telah menemukan kebenaran, tetapi kebenaran itu baru berarti jika mereka mampu mengubah dunia yang mereka lindungi. Sebelum berpisah, mereka saling menatap untuk terakhir kalinya sebagai orang asing. Kini mereka adalah saudara dalam penjagaan bumi, dipersatukan bukan oleh adat yang sama, tetapi oleh panggilan roh yang sama. Dan ketika mereka melangkah menjauh, menuju arah berbeda, laut dan langit menjadi saksi bahwa dua penjaga kini telah menjadi satu kekuatan yang hidup dalam dua tubuh. Ki Jaga Raksa menapaki kembali tanah Banten saat fajar baru saja menyentuh puncak bukit. Namun, kali ini langkahnya tidak lagi ringan. Udara yang dulu terasa ramah kini membawa aroma asing, asap pembakaran hutan kecil di pinggiran tanah adat. Pohon aren yang dahulu menjadi payung kehidupan kini banyak yang patah batangnya. Warga Baduy memandangnya dengan wajah penuh tanya. Ia tidak bicara panjang, ia hanya menatap ke arah bukit-bukit hijau yang mulai menipis, seolah memohon maaf pada hutan yang telah lama mempercayainya. Sementara itu, Panglima Ampong kembali menyusuri sungai panjang yang mengarah ke kampungnya. Namun sungai itu tidak lagi sejernih sebelum ia pergi. Airnya kecoklatan,
membawa aroma limbah dari penebangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh orang luar. Ia mengepalkan tangan, bukan karena marah pada manusia, tetapi karena ia pernah mengira bahwa penjaga lainlah yang merusak harmoni ini. Kini ia melihat dengan mata sendiri bahwa musuhnya bukan sosok jauh, tetapi manusia yang lupa pada tanah kelahirannya. Di Baduy, Ki Jaga Raksa mengumpulkan para pemuka adat. Mereka duduk mengelilingi api kecil yang redup. "Kita tidak bisa hanya menjaga batas," katanya dengan suara pelan tapi kuat. "Hutan memanggil kita bukan untuk berdiam, tetapi untuk mengingatkan." Para tetua terdiam. Mereka mengerti maknanya, menjaga bukan lagi hanya melindungi wilayah, tetapi memulihkan hubungan manusia dengan alam yang telah runtuh perlahan. Di sisi lain, Panglima Ampong berdiri di tengah balai pertemuan kampungnya. Suaranya menggema seperti bunyi gong upacara, "Hutan bukan milik kita. Kita yang milik hutan." Ia menatap wajah-wajah kaumnya yang lelah, sebagian mulai tergoda oleh uang yang ditawarkan para pembalak liar. "Jika kita biarkan ini terus, anak cucu kita hanya akan tahu hutan dari cerita. Dan cerita tanpa wujud akan mati." Kata-katanya bukan ancaman, melainkan peringatan yang lahir dari luka yang ia lihat sendiri. Ki Jaga Raksa menghabiskan hari-harinya menyusuri sungai, mengembalikan batu-batu yang tergeser, menanam benih pohon aren dan hanjuang di tanah yang mulai retak. Tidak ada yang ajaib, tidak ada cahaya, hanya tangan tua yang bekerja perlahan. Tetapi pekerjaan itu dilakukan dengan doa, dan alam selalu mendengar doa yang tulus. Hutan mulai merespons, walau perlahan seperti napas bayi. Panglima Ampong memanggil pemuda-pemuda kampungnya, mengajari mereka kembali tarian perang bukan untuk menyerang, tetapi untuk memanggil roh penjaga sungai. Ia mengajari mereka mendengar suara angin, membaca tanda di alur air, dan membedakan jejak hewan yang gelisah dari hewan yang tenang. Perlahan, benda-benda suci yang lama tersimpan kembali dibersihkan, bukan untuk perang, tetapi untuk penyembuhan. Dan, di antara kesibukan itu, keduanya merasakan kehadiran satu sama lain. Tidak melalui suara, tidak melalui mimpi, tetapi melalui denyut bumi yang sama. Ketika Ki Jaga Raksa menanam benih, jauh di Kalimantan, Panglima Ampong merasakan gema halus di dadanya. Ketika Ampong mengembalikan aliran sungai, di Banten Ki Jaga Raksa melihat burung-burung kembali bernyanyi. Tanah yang jauh dipisahkan laut, kini terhubung oleh ikatan penjaga. Mereka berjalan di jalan masing-masing, namun tidak lagi sendirian. Dan bumi yang selama ini menahan rasa sakitnya, perlahan mulai bernapas kembali. Hening menyelimuti lembah setelah ledakan cahaya terakhir mereda. Asap putih tipis menari di udara, menyisakan aroma tanah basah dan serpih daun yang berjatuhan seperti salju hutan tropis. Ki Jaga Raksa berdiri terhuyung, tubuhnya lunglai namun sorot matanya tetap jernih, seperti aliran Ciujung yang tak pernah kehilangan arah. Sementara itu, Panglima Ampong berlutut dengan nafas berat, dada naik turun, namun wajahnya tidak menunjukkan kekalahan, melainkan sebuah kesadaran baru yang menyala pelan, seperti bara api yang menemukan kembali maknanya. Lama keduanya saling memandang tanpa kata. Mereka telah bertarung bukan sekadar untuk menang, namun untuk membuktikan kedalaman keyakinan masing-masing pada alam dan leluhur. Pertarungan itu bukan lagi tentang kekuatan, melainkan tentang kebenaran yang tersembunyi di balik kesunyian hutan. Anehnya, tidak ada dendam yang tersisa. Hanya diam. Diam yang kelahirannya berasal dari luka yang telah disembuhkan dengan pengertian. Alam tidak ingin